Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengulang lagi materi kita tentang analisis dan seleksi item. Pertemuan yang lalu kita sudah melakukan prakteknya ya, khususnya pada skala psikologi untuk uji reliabilitas dan sedikit tentang analisis item. Hari ini kita akan mengulang sedikit tentang analisis item dan seleksi item. Jadi secara umum, tahapan dalam konstruksi pengukuran ya, ada berapa tahapan ya ketika kita ingin mengkonstruksi alat ukur. Yang pertama itu adalah kita tentukan konstruknya dan konteksnya seperti apa. Kita pilih konstruknya, misalkan apakah konstruknya yang bersifat kognitif ya, tes-tes kognitif atau non kognitif. Misalkan kebahagiaan. Konteksnya siapa yang kita ingin targetkan? Remaja, dewasa, atau anak? Atau konteksnya bisa juga dengan budaya gitu ya, atau tempat gitu ya, yang kira-kira mempengaruhi nanti hasilnya. Yang berikutnya adalah tentukan format item dan tulis item. Jadi format itemnya apa ya, dengan model skala apa ya, jawabannya seperti apa, lalu kita tulis, dan kemudian baru kita ambil datanya, dan baru kita lakukan uji analisis psikometri. Nah, dalam uji psikometrik ini, ya kemarin juga sudah kita bahas bahwa dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah validitas ya, dan yang kedua reliability. Nah, kedua ini sudah kita bahas ya. Bagaimana estimasi sumber-sumber validity dan juga bagaimana estimasi pengukuran reliability dan apa saja yang mempengaruhinya. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada bagaimana kita memilih atau menseleksi item gitu ya. Nah, tetap kita berpatokan kepada ya reliability secara umum ya. Kemudian nanti juga secara detail ya, secara ini kita juga menggunakan konsep validity ya. Nah, ini jelas ya. Karena ketika kita ingin membuat satu item, maka validity ini menjadi suatu instrumen cara kita untuk menseleksi ya. Khususnya validity yang bersumber dari konten ya. Yang bisa berasal dari expert judgment. Jadi analisis dan seleksi item berfungsi untuk mengetahui apakah item itu dapat berfungsi secara benar. Jadi ini dilakukan ketika kita sudah mengambil data ya, atau kita sudah menemukan suatu data yang kita ambil, atau kita mengambil data sekunder. Ada dua tahapan ya. Yang pertama ya, ini tahapan sebelum melakukan atau pengumpulan data. Inilah yang kita gunakan ya dalam analisis menseleksi item ini menggunakan blueprint ya dan indikator. Nah, inilah sumber validitas konten ya, logic validity. Sejauh mana item itu sesuai dengan blueprint ya, indikator atribut yang kita ingin ukur. Apakah item ini menggambarkan relevan dengan ya indikator? Kalau dia relevan, maka bisa melanjutkan tahap berikutnya. Kalau tidak, maka itu harus diperbaiki ya. Cara pengujiannya bisa juga setelah kita membuat suatu item ya, suatu alat ukur, kita bisa melakukan tryout ya atau preliminary study ya untuk memberikan atau memperoleh feedback dari pengukuran baik dari segi bahasa, tingkat pemahaman dari subjek kita, dan atau masukan-masukan yang lain yang mungkin ada istilah yang mungkin tidak dimengerti. Nah, ini untuk meningkatkan validitasnya ya. Yang kedua, ini dilakukan setelah data itu dikumpulkan. Jadi kita melakukannya setelah pengambilan data tentunya. Nah, apa saja yang kita ukur?
pertama ada daya beda yang seperti kemarin dilakukan ya. Kemudian apa bisa juga validitas konstruk ya untuk menilai apakah secara umum ini ya konsepnya itu valid ya. Kita bisa menggunakan validitas konstruk ya atau sumber validity, sumber internal ya atau relasi dengan variabel lain ya kalau sumber-sumber validity ya atau tingkat kesukaran ya atau distraktor ya khususnya tes-tes yang sifatnya pilihan ganda. Jadi untuk uji coba item ya ini memang kita juga familiar ya bahwa di dalam penelitian psikologi ada namanya tryout uji coba ya. Nah, uji coba ini dilakukan terhadap kelompok yang memiliki karakter sama ya kepada ya subjek yang hendak kita lakukan penelitian. Kalau penelitian kita pada mahasiswa ya kita tryout-nya pada mahasiswa juga. Nah, jumlahnya itu tidak ada angka pasti ya semakin banyak akan semakin bagus ya. Maka akan diperoleh distribusi yang normal dan reliabilitasnya. Nah, berapa ahli ya mengusulkan ya ada secara umum 60 orang, ya Crocker dan Algina ya 200 orang, ada yang menggunakan istilah 5 sampai 10 kali jumlah item ya. Ya, atau ya ini banyak cara ya. Tapi umumnya ya semakin banyak tentu semakin bagus ya. Nah, ini cara kita ya menentukan jumlah uji coba item ya. Nah, jadi kita memperoleh sebanyak mungkin dan memperoleh tingkat homogen yang bagus ya, distribusi yang bagus sehingga kita meyakini bahwa uji coba itu memberikan suatu masukan yang berarti untuk penelitian kita khususnya tentang alat ukurnya tentunya. Nah, jadi di dalam analisis soal yang kita gunakan adalah pendekatan klasik ya. Nah, jadi ada juga pendekatan modern tentu ada beberapa istilah yang sama tetapi perspektifnya penggunaannya ya atau sumber dari penganalisisnya tentu berbeda ya. Jadi memang analisis klasik ini ya menelaah butir ya soal ya melalui informasi ya jawabannya ya kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas soal itu sendiri ya. Nah, ini kelebihannya ya praktis ya, murah dan familiar ya. Oke, apa yang pertama kita analisis? Yang pertama adalah daya diskriminasi item. Nah, ini adalah yang dilakukan ya kemarin ya. Daya diskriminasi item sejauh mana item itu mampu membedakan individu atau kelompok yang memiliki atribut dan yang tidak, yang tinggi maupun yang rendah. Jadi daya beda ini sebagai indikator konsistensi ya atau keselarasan dengan fungsi skala keseluruhan. Maka di dalam perhitungannya ya dia menggunakan ya mengkorelasikan item dengan skor distribusi skala, item total korelasi. Misalkan pada item 1 berapa nilai pada item 1 kemudian dikorelasikan dengan total skala ya. Skor yang ada pada skala dengan korelasi product moment ya. Maka di dalam analisis SPSS namanya di situ analisisnya item total korelasi ya. Mengkorelasikan item dengan totalnya. Semakin tinggi korelasi, maka semakin tinggi konsistensi skor item dengan skor secara keseluruhan. Jadi apakah item itu selaras dengan keseluruhannya? Maka koefisiennya atau nilainya itu bergerak dari 0 sampai 1 ya. Walaupun ada yang negatif ya. Tapi kalau yang negatif itu berarti berlawanan ya, ada yang salah ya. Maka itu juga dicoret. Berapa kriteria yang bisa diambil? Umumnya para ahli menggunakan 0,3 ke atas. Walaupun menurut beberapa ahli 0,25 bisa dengan syarat tertentu tentunya. Apakah item itu sangat relevan ya. Atau memang kalau terlalu banyak yang hilang atau terhapus, ya kita bisa menurunkan sedikit toleransinya ya. Nah, ini contoh rumusnya ya, rumus daya beda itemnya. Jadi daya beda ini skor itu dibagi dua ya. Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar gitu ya. Banyaknya kelompok peserta bawah menjawab benar. Jadi ada kelompok atas kalau kita ranking skornya dibagi dua ya.
atas dan bawah. Kemudian banyaknya peserta tes dibagi setengah banyaknya peserta tes, ya. Nah, hasilnya ya tadi hasilnya bergerak dari 0 sampai 1 dan juga min. Maka kriterianya di dalam pemilihannya ya ini ya. 0,4 ada yang lebih selektif 0,4 ke atas ya, 0,2 ke bawah itu lemah ya. Negatif memiliki daya beda yang sangat jelek dan rekomennya adalah dihilangkan. Atau ini ya. Jadi memang daya beda ini penting ya, karena dia menselaraskan ya. Biasanya reliabilitasnya tinggi, daya bedanya juga bagus ya. Atau sebaliknya ya. Jadi kalau kita lihat dalam hasil SPSS ya, ini skala reliabilitas Islami ini reliabilitasnya menggunakan Chromebox Alpha itu 0,8 termasuk bagus ya. Dan corrected item total korelasi ini ya tadi ya, daya beda itu corrected item total korelasi ya. Kenapa dinama corrected ya karena ini apa namanya mengkoreksi ya item total korelasi ya. Nah, item total korelasi item dengan totalnya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya 0,8 ternyata ada satu item nomor 8 itu di bawah sangat 0,00 sekian ya. 0,01 ya. 2 0,299 ya. Yang lainnya di atas 0,3. Berarti kalau kita menggunakan standar 0,3 hanya item 8 yang gugur. Atau bisa diperbaiki kemudian dilakukan tryout kembali misalkan ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ya reliabilitas itu selaras dengan corrected item total korelasi ya. Kalau reliabilitasnya rendah, biasanya banyak di sini itemnya di bawah 0,3. Sementara yang Chromebox apa if item delete ini adalah apabila item nomor 8 ini kita hapus, ternyata ya ternyata reliabilitasnya menjadi ya segini ya. Ini yang paling tinggi ya. 0,813. Tetapi tidak signifikan ya, berbeda sedikit bahkan lebih rendah daripada ini yang kalau nggak dihapus ya. Harusnya memang lebih tinggi ya bagusnya ya. Tapi nampaknya ini bedanya sangat tipis ya. Jadi mempengaruhi ya. Jadi ini mempengaruhi ya bagaimana terjadi penurunan malah kalau item ini dihapus 0,813 ya walaupun 0,8 di bulannya enggak terlalu beda ya. Jadi itu ya. Jadi kalau item ini dihapus maka Chromebox alpha-nya bisa dilihat di alpha if item delete. Oke, ini contohnya ya. Contoh seleksi item ya menggunakan daya beda ya. Yang berikutnya adalah untuk tingkat kesukaran. Ini biasanya untuk tes-tes yang kognitif ya, ada benar ada salah ya. Jadi tingkat kesukaran itu adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya di dalam bentuk indeks ya. Indeks kesukaran itu umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarannya antara 0 sampai 1. Jadi semakin tinggi besar indeks tingkat kesukarannya maka semakin mudah soalnya. Ini ya. Bisa kita lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah indeks kesukaran itu adalah banyaknya peserta tes menjawab benar ya dibagi dengan jumlah peserta tes. Jadi kalau ada soalnya 10 ya. Kemudian jawabannya benar 5 ya jumlah peserta tesnya yang mengikuti tes 10 ya tinggal dibagi ya 5/10 ya setengah 0,5 termasuk apa itu ya. Nah, ternyata kalau 0,5 itu termasuk item kategorinya cukup ya, sedang. Sedangkan di atas 0,7 itu mudah. Kalau 1 berarti semuanya bisa menjawab benar pada satu soal itu sehingga kategorikan mudah ya atau sangat mudah ya. Nah, di bawah 0,3 itu nilainya adalah sulit atau sukar ya. Jadi ini kriteria tingkat kesukaran item. Nah, tingkat kesukaran item kita analisisnya pakai apa? Ya, ini
tidak menggunakan SPSS ya, tapi kita menggunakan software yang lain ya. Softwarenya ada misalkan ada Gmetric yang nanti kita gunakan gitu ya, atau bisa juga dengan Itemen ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghitung efektivitas distraktor ya, pengecoh ya. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, apakah pengecoh itu berfungsi secara baik atau tidak gitu ya. Jadi penyebarannya sekitar 0 sampai 1, kriterianya ya 2,5% ya atau 0,25 ya. Jadi penyebarannya jawaban tertentu dibagi ya dengan banyaknya siswa ya. Jadi banyaknya siswa memilih pada jawaban tertentu dibagi banyak siswa. Ini rumus manualnya ya. Jadi kalau kita hitung manualnya seperti inilah kurang lebih. Nah, misalkan di item 1 ya, fungsi semuanya ya. Ya. ABCD-nya ya, di sini ada 6 orang ya. Nah, 6 orang jawabannya C ya. Nah, kalau kita misalkan menghitung tingkat kesukarannya ya berarti tinggal 3/6, berarti 0,5 termasuk sedang ya. Nah, bagaimana tingkat distraktornya? Nah, ini rumusnya ya. Siswa memilih jawaban A hanya ada 1 orang ya. Kemudian banyaknya siswa 6, N-nya 6. Rumusnya adalah 1/6 0,17. Jadi kalau distribusinya masih 0,17 masih berfungsi baik ya. 0,025. Kalau dia 0 ya berarti dia nggak, ini seperti soal nomor 3, ini C dan D-nya nggak berfungsi baik karena 0 ya. Dan soalnya 1 ya, tingkat kesukarannya berarti 1/6 ya. Itu berarti termasuk sulit ya. Nah, 0,1 gitu ya. 1 sekian ya termasuk sulit ya karena hanya 1 orang yang menjawab benar dan 5 orang yang salah B. C dan D ini tidak berfungsi dengan baik ya, artinya dia tidak memiliki pengaruh. Baik, ini ya materi kita tentang analisis, seleksi dan item ya, analisis dan seleksi item untuk mata tes yang kognitif dan non kognitif. Nah, nanti kita minggu depan kita akan gunakan softwarenya apa ya, Gmetric itu bagaimana teknisnya ya, cara kita menghitungnya ya. Yang jelas kita buat dulu konsepnya, tugas yang kedua membuat suatu tes kognitif, kemudian mengambil data dan kita buat laporannya ya untuk melihat daya beda, reliabilitas ya, tingkat kesukaran dan fungsi distraktornya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.